Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 40. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ayo pergi. Yueru juga bangkit dan memimpin jalan. Melihat ini, Xiaoyan juga bangkit dan mengikutinya. Masih ada jarak dari tempat peristirahatan King Yuan, dan kemudian Xiaoyan juga ingin bertanya pada gurunya, Raja Naga Emas. Guru, sekte mana yang ingin kita masuki? Xiaoyan juga menantikan penjelasan yang diberikan Yu tadi. Tempat berkumpulnya para ahli sejati benua Xuanling, Xuan Santian. Xiaoyan juga yakin akan ada tempat yang sangat menarik. Hei, meskipun kali ini ada perubahan besar di reruntuhan binatang buas, putra kesayangan surga di dekat Kinceng belum memperoleh keberuntungan, tetapi membiarkanmu memperoleh keberuntungan dari reruntuhan binatang buas ini, jadi para utusan yang datang untuk menerima mereka pasti akan memperhatikan. Ya, dan aku akan mengambil inisiatif untuk mengundangmu bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, tetapi keluarga kerajaan Xuanling ini bukanlah burung yang baik. Saya pernah pergi ke keluarga kerajaan Xuanling ini sebelumnya. Saya ingat bahwa ada keluarga kerajaan muda yang pergi ke kepala suku untuk meminta obat bagi istrinya yang rendah hati, dan keluarga kerajaan langsung menjatuhkan hukuman mati kepada wanita itu. Itu juga terkenal karena kebaikan orang itu. Menurut pendapatku, keluarga kerajaan Xuanling dulu mempertahankan identitas mereka karena orang itu adalah anggota keluarga kerajaan, dengan darah bangsawan, dan orang yang disukainya ternyata adalah orang biasa, jadi menurutku, keluarga kerajaan Xuanling hanya didorong oleh keluarga kerajaan yang mengendalikan benua Xuanling. Jika tidak ada dosian dari keluarga kerajaan yang bertanggung jawab, apakah menurutmu keluarga kerajaan Xuanling ini bisa menjadi kekuatan teratas di benua ini? Meskipun keluarga kerajaan Xuanling ini memang sekte yang terkuat, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa siapapun yang memiliki latar belakang kuat dalam bertarung dengan para dewa. Akan tetapi jika dibandingkan dengan sekte lain, keluarga kerajaan Xuanling ini adalah ayam paling tangguh. Sekte-sekte kuat lainnya di benua Xuanling memiliki mekanisme manajemen penghargaan dan hukuman yang jelas. Mekanisme ini tidak bergantung pada status kelahiran Anda yang lain. Mekanisme ini bergantung pada kerja keras dan dedikasi Anda, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi, tetapi keluarga kerajaan Xuanling berbeda. Selama Anda memiliki identitas, Anda dapat memegang langit dengan satu tangan di dalam. Raja Naga Emas juga mencoba mengingat. Aku tidak bisa membayangkan bahwa hati keluarga kerajaan ini begitu gelap. Xiaoyan juga mendecakkan bibirnya. Keluarga kerajaan ini melakukan ini. Apakah mereka tidak takut digulingkan? Jadi, seharusnya ada banyak kekuatan di tahun-tahun ini yang diam-diam tidak puas dengan aturan keluarga kerajaan, tetapi mereka tidak berdaya di belakang keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan memiliki peran strategis, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Raja Naga Emas berkata perlahan. Dan samar-samar aku menduga bahwa api suci itu juga tampaknya berhubungan dengan keluarga kerajaan Xuanling. Mata Raja Naga Emas juga tampak dalam saat ini. Jadi, apakah aku masih ingin bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling? Tanya Xiaoyan. Tidak, meskipun kekuatan api di tubuhmu tidak sekuat Saint Flame, itu juga sangat kuat. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa orang yang ingin menggantikanmu, dan dengan dosian yang duduk di kota, keberadaanku juga dapat ditemukan. Dari apa yang telah kulihat sebelumnya, sekarang klan jiwa juga dapat berkolusi dengan Solomon, dan aku harus menyembunyikan beberapa. Dan ada tujuan lain untuk perjalanan kita ke benua Xuanling. Teman lamaku tidak tahu apakah sekarang sudah baik-baik saja, dan Sengyan harus mendapatkannya. Jika situasinya memungkinkan, masalah Sol Rache dan Solomon harus mencari tahu. Sebelumnya, Tuosi tidak kurang diincar oleh klan jiwa. Saat dia berbicara, jejak kebencian melintas di mata Raja Naga Emas. Tuan, saya sudah mencatatnya, jangan khawatir. Xiaoyan pun berkata dengan nada menenangkan. Keduanya terdiam dan berjalan menuju sebuah rumah kayu. Situasinya tampaknya tidak berdaya bahkan bagi ayahku, jadi bersiaplah, kata Yueru tiba-tiba di luar rumah kayu yang sunyi. Ya, Xiaoyan juga sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada King Yuan. Dia tidak tahu bahwa Yue Yu, penguasa keluarga Yue, bisa sekuat Dou di bintang 5, tetapi sekarang setelah dia memiliki tuannya, seharusnya tidak perlu terlalu khawatir. Hei,
kau juga meremehkan gadis kecil King Yuan. Seorang Dou di bintang 5 yang biasa-biasa saja tidak layak untuk membawakan sepatu bagi orang lain di masa depan. Bahkan jika Raja Naga Emas bercokol di ring, pikiran Xiao Yan sedikit berbeda. Jelas, dibandingkan dengan Xiao Yan, dia tidak berdaya, dan meratap, apakah tuannya, Raja Naga Emas, dapat mengandalkan pikirannya sendiri. Mencicit, gubuk kayu yang sedikit tertutup itu dibuka perlahan oleh Yueru. Xiao Yan tidak sempat memikirkannya, dan mengikutinya. Rumah kecil itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memiliki semua yang seharusnya ada. Berjalan perlahan ke arah tempat tidur, sosok cantik berbaring di atasnya. Perhatikan dengan saksama, sosok ini cukup menarik, satu-satunya kekurangannya adalah sosok cantik di tempat tidur itu tertutup rapat, dan ada seluruh tubuh di sekitarnya. Aliran cahaya putih murni mengelilingi King Yuan. Xiao Yan juga mengerutkan kening, lalu menatap wanita di tempat tidur dan memanggil dengan lembut. "SSSTTT. Kau tidak bisa membangunkannya seperti ini. Dengan kemampuan ayahku, aku telah menemukan banyak ahli yang hebat. Bahkan jika mereka berpengetahuan luas, tidak ada cara untuk membandingkannya." Mata indah Yueru sedikit tenggelam. Jelas juga khawatir tentang gadis di tempat tidur itu. Xiao Yan berkata sepertinya ini hanya adiknya. Oh, ada kekuatan yang meluap, sepertinya waktunya hampir habis. Suara Raja Naga Emas juga terdengar perlahan di hati Xiao Yan. "Tuan, apa situasi ini?" Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirimkan suaranya kepada tuannya, Raja Naga Emas. Dengan pengetahuannya yang luas, dia jelas tahu situasi ini. "Hei, bukankah aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku perlu menyempurnakan pil pondasi yang kuat itu? Apa yang ingin Anda ketahui akan terungkap saat sudah disempurnakan. Sebelumnya, aku sedang terburu-buru," kata Raja Naga Emas dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Lalu dia yakin tidak ada masalah. Xiao Yan jelas khawatir, lalu mencarinya. "Sama sekali tidak masalah. Setidaknya bulan ini tidak ada masalah, kalau lebih lama lagi, saya tidak tahu." Raja Naga Emas juga berkata dengan serius. Xiao Yan juga lupa bahwa Yueru masih di sini, dan fokus menanyakan tentang King Yuan kepada gurunya, Raja Naga Emas. Yueru juga menatap Xiao Yan yang tengah menatap kosong ke arah gadis di tempat tidur dengan heran. Puff. Dia tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri. "Aku tidak percaya Xiao Yan begitu peduli pada adiknya. Kalau begitu, sekarang bahan obatnya sudah lengkap, mari kita mulai memurnikan pil obatnya." Xiao Yan juga tiba-tiba tersadar. "Hah, begitu tiba-tiba?" Yueru juga bingung. "Yah, aku tidak bisa menahannya. Bahan obat untuk pil ini adalah yang akhirnya aku dapatkan, dan seharusnya bisa menyembuhkan kondisi King Yuan. Juga, dia telah koma selama beberapa hari, dan sekarang dia hanya bisa menggunakan kuda mati sebagai dokter kuda yang masih hidup." Xiao Yan juga berkata tanpa daya. "Kalau begitu jangan terlambat, aku akan mengantarmu ke ruang alkimia." Yueru juga tahu keseriusan masalah ini dan memimpin jalan. Kalau begitu Bibi Lao Yue akan kedinginan. Xiao Yan juga cepat-cepat mengikutinya. Di dalam rumah kayu yang tenang, Xiao Yan juga menutup matanya dan dengan tenang menyesuaikan keadaannya. Menurut gurunya, Raja Naga Emas, fondasi Peiyuan dan yang kokoh ini juga merupakan puncak dari Tiandan tingkat pertama. Jika tidak disesuaikan dengan kondisi terbaik, Xiao Yan tidak akan berani mengambil tindakan gegabah. Bagaimanapun, bahan obatnya sangat terbatas. Pil obat tingkat kekaisaran tingkat pertama dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu langit, bumi, dan alam. Xiao Yan harus memperhatikan fakta bahwa pil Peiyuan dengan dasar padat ini dapat menduduki peringkat teratas sebagai kaisar tingkat pertama. Di tengah kesibukan tersebut, sebuah liontin giok sederhana yang berisi rekaman jiwa Suner dan yang lainnya perlahan terjatuh dan menarik perhatian Xiao Yan. "Suner, Cailin, apa kabar kalian semua?" Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Di benua Doki pada hari kerja, Suner dan Cailin selalu berada di sisinya. Dia tidak menyadari garis-garis gugup yang besar, tetapi sekarang setelah dia pergi, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang, dan hatinya terasa sedikit kosong. Dan setelah menyadari perasaannya, dia merasa sangat kesal lagi, karena dia ingat bahwa semenjak dia datang ke benua Dodi ini, dia telah berpisah dengan Suner dan Cailin yang kini menghilang, gadis yang biasanya lembut dan mudah tersentuh. Bagai mata air, tanpa disadari merasuk ke dalam hati orang-orang, dengan skala warna yang dingin namun lembut, mereka berdua tertanam dalam di lubuk hati mereka, apapun yang terjadi, mereka tidak akan bisa melupakannya. Dan ketika teringat gadis anggun dengan sedikit misteri itu, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak menghentikan api di tangannya, dan mengalihkan pandangannya dari rumah kayu itu, tetapi dia tidak tahu arah mana yang harus diarahkannya,
dan untuk beberapa saat, dia hanya bisa menghela napas dan bergumam dengan suara rendah, "Suner, Cailin, kalian harus menungguku, aku akan segera menemukan kalian. Jangan risau, aku akan membawamu mencari mereka setelah masalah ini selesai." Raja Naga Emas juga melihat pikiran Xiaoyan, lalu menghiburnya. Ayo kita nyalakan apinya," kata Raja Naga Emas. Di dunia di luar benua Xuanling, ada 7 puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut, dan ketujuh puncak gunung itu terjalin perlahan, seolah membentuk rune misterius. Salah satu dari 7 puncak, di depan loteng yang indah, bayangan hijau ramping duduk di atas panggung batu dan menatap kosong ke kejauhan. Layak untuk digenggam, 3.000 sutra biru diikat dengan santai dengan pita lavender. Angin bertiup, dan sutra biru berkibar, memberikan gadis itu temperamen yang halus dan anggun. Mata indah gadis itu memperlihatkan warna keemasan samar. Dia sepertinya merasakan sesuatu bergerak di loteng. Dia memejamkan matanya sedikit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya perlahan membuka matanya. Setelah menghilang, puncak gunung menjadi jelas dan terlihat. "Ayah, apakah ayah sudah kembali?" Gadis itu tiba-tiba berbalik, mulutnya yang merah jambu mengeluarkan suara merdu, dan suara nyaring bagaikan lonceng perak bergema dari puncak gunung. Dan saat suaranya jatuh, bayangan di bawah sudut loteng tidak jauh dari sana tiba-tiba menggeliat aneh, dan segera berubah menjadi sosok yang dikenalnya, itu adalah Gu Yuan. Saat Gu Yuan muncul, dia pun menatap gadis di depannya dengan penuh kasih sayang. "Ayah, bagaimana kalau ayah istirahat dulu? Apakah ada kabar tentangnya?" Gadis itu tiba-tiba bangkit dari panggung batu dan berbalik, memperlihatkan pipi yang tersenyum dengan teratai yang jernih dan temperamen yang halus. Pada saat ini, dalam suara yang selalu sulit untuk berfluktuasi, sebenarnya ada sedikit lebih tidak sabar. Dan pipi ini, selain Suner yang membuat Xiao Yanchao memikirkannya di malam hari, siapa lagi? Tetapi tidak peduli bagaimanapun ia berubah, masih ada satu hal yang tetap ada, yaitu, saat ia mendengar berita tentang nama itu, keadaan pikiran Gu Jingwubo akan beriak-iak. Mungkin seperti yang diharapkan Ling Ying di awal, akan ada bayangan di hati Suner selamanya. Bayangan ini, bahkan paksaan keras kepala dari klan, akan sulit untuk dihapus. Dia dengan jelas mendengar urgensi dalam nada bicara Suner, dan Gu Yuan mendesah dalam hatinya. "Aku tidak percaya apa yang dikatakan Ling Ying itu benar." Saat berada di benua Doqi, Ling Ying pernah menceritakan hal ini pada Gu Yuan, namun Gu Yuan tidak memasukkannya ke dalam hati. Hanya saat dia mendengar tentang Tuan Muda Xiaoyan, dia akan benar-benar menjadi seperti gadis biasa. Dia biasanya tidak bergerak seperti gunung, tetapi dia seperti monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak memiliki keaktifan yang seharusnya dimiliki seorang gadis, kata Ling Ying. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam hatinya, tetapi Gu Yuan memperlihatkan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir, Suner, Xiaoyan akan baik-baik saja." Gu Yuan pun buru-buru menghiburnya. "Ya." Suner juga menanggapi sedikit. "Aku masih akan pergi mencari Xiaoyan. Tapi Suner, akhir-akhir ini kamu harus lebih berhati-hati. Tempat ini tidak lebih baik dari orang-orang kuno di benua Doqi. Meskipun aku tidak tahu mengapa, orang-orang di sini tampaknya punya rencana lain untukmu." Gu Yuan juga berkata. Setelah keluar dari lorong misterius benua Doqi, mereka tampak terpisah. Suner dan ayahnya pergi ke suatu tempat, dan Cailin serta Zukun juga tampak menghilang. Suner dan Gu Yuan juga secara bertahap mengetahui beberapa aturan Dodi ini, dan mereka menemukan suku kuno di benua Dodi dengan mengandalkan kekuatan darah. Orang-orang kuno juga merupakan kekuatan terdepan di benua Dodi. Dengan bergabungnya Gu Yuan dan Suner, mereka juga sangat disambut. Mampu maju dari benua Doqi ke benua Dodi bisa berarti banyak. Terlebih lagi, ketika para pengurus klan kuno menemukan garis keturunan para dewa di tubuh Suner dan Kaisar Emas Ventianyan, sikap mereka sangat berubah, dan mereka memberi Gu Yuan sebuah gunung sebagai tempat berlatih dan tinggal. 7 puncak itu disebut puncak Xianxian oleh orang-orang di klan tersebut. Sesuai namanya, setiap gunung dihuni oleh orang-orang yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi klan kuno, atau cukup kuat untuk melawan para dewa. Suner dan yang lainnya juga heran mengapa mereka diperlakukan seperti ini. Masuk akal jika garis keturunan para dewa pun hanya berguna di hadapan Kaisar Dou. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan para dewa yang paling murni, jadi hanya ada satu kemungkinan. Kaisar Emas Ventianyan di tubuhnya. Suner juga ingat dengan jelas bahwa Ventianyan milik Kaisar Jin berada pada peringkat keempat dalam daftar api yang berbeda di benua Doqi, dan warnanya keemasan. Meskipun tidak semisterius api iblis Jinglian,
namun nama yang dimilikinya di zaman dahulu kala sangatlah gemilang. Selain itu, api aneh semacam ini merupakan api yang diwarisi dari klan kuno mereka. Bahkan sebelum Suner, hanya sedikit orang yang mampu menaklukkannya. Kaisar Emas Vientianyan adalah api yang mengerikan yang bahkan dapat membakar semangat juangnya. Legenda mengatakan bahwa pemilik pertama Kaisar Emas Vientianyan, ketika ia mengeluarkan api ini, langsung membakar ruang yang diciptakan oleh seorang petarung suci yang kuat menjadi ketiadaan. Namun, setelah berpikir tanpa hasil, Suner dan Gu Yuan juga tetap tinggal, berencana untuk mencari Xiao Yan dan meninggalkan klan kuno. Karena meskipun itu adalah klan kuno, ketika mereka memasuki klan kuno itu, mereka merasa aneh, tidak melihat patriark dan beberapa tetua klan kuno sama sekali. Dan nafas orang-orang kuno ini juga agak aneh. Mendengar bahwa ayahnya juga tidak menemukan Xiao Yan, sebuah liontin giok yang indah muncul di tangan ramping Suner. Ini adalah sol jade yang diberikan oleh Xiao Yan. Tangan giok itu dengan lembut menyentuh pola yang berdetak perlahan pada liontin giok itu, dan Suner bergumam sendiri di luar gunung lelaki tua itu. Kakak Xiao Yan, apakah kamu tahu? Suner sangat merindukanmu. Singkirkan itu, kata Raja Naga Emas. Kekuatan jiwanya langsung mengalir ke dalam cincin api kaisar, dan kemudian sebuah tripod obat yang sangat indah juga muncul di depan mereka berdua dari dalam cincin itu. Melihat ini, Xiao Yan juga mengangguk puas, lalu api putih susu mengalir ke dalam kuali obat dan melonjak hebat, terus-menerus melepaskan suhu yang mengerikan, tetapi tidak peduli seberapa tinggi suhunya, kuali obat merah itu masih tidak bergerak sedikit pun, bahkan, meskipun suhu di dalamnya sangat tinggi, bagian luarnya masih sedingin es. Tripod yang bagus. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi hal ini, jadi dia harus meminta bantuan dari tuannya, Raja Naga Emas. Hei, aku ingin menipu sesuatu lagi dari diriku sendiri, kata Raja Naga Emas tanpa daya. Dia menatap raksasa ini dengan mata berapi-api. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, meskipun dia belum menggunakan kuali ini untuk mulai memurnikan pil obat, tetapi setelah pengujian ini, dia bisa menebak seberapa bermanfaat kuali obat ini untuk alkimia, dan saya bahkan dapat mengatakan bahwa menggunakan kuali obat ini untuk alkimia bahkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilannya. Bagi seorang apoteker, apalagi yang ada sesuatu yang lebih menarik daripada tripod obat yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Kuali obat berwarna merah menyala itu cukup kokoh, dan nyala api merah menyala samar-samar berkeliaran di sekitarnya. Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa gurunya Yao Lao berkata bahwa tidak semua kuali obat dapat memiliki beberapa pembakar, karena pengaturan setiap pembakar memerlukan pemolesan yang sangat presisi, jika tidak maka tidak mungkin. Buatlah kuali yang bagus. Oleh karena itu, jika kuali obat memiliki banyak lubang angin di depannya, kemungkinan besar kuali itu bagus. Xiao Yan menatap kuali obat yang mengesankan ini dengan mata berbinar, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Dibandingkan dengan gurunya, kuali obat yang digunakannya tidak diragukan lagi sangat lusuh. Menguasai, aku tidak bisa tidak menggunakan kuali obat. Kamu juga mengatakan bahwa cukup sulit bagiku untuk memurnikan ini dengan levelku saat ini. Xiao Yan juga menatap tuannya, Raja Naga Emas, dengan ekspresi tertekan. Meskipun ada banyak hal dalam cincin api kaisar yang ditinggalkan oleh gurunya Tuo Shegudi, Xiao Yan juga telah mencobanya. Bahkan dengan ki pertempuran atau kekuatan jiwa, dia tidak dapat mengetahui situasi di dalam cincin itu dengan jelas. Dia ingin datang ke Tuo She itu juga karena dia takut Xiao Yan akan menjadi orang yang buta huruf, jadi dia sengaja menetapkan larangan. Di permukaan kuali obat, pola api yang tampak seperti manusia digambar, dan ketika api putih susu Xiao Yan mengalir ke dalam kuali obat setelah itu, tripod obat juga perlahan berputar. Pola api di permukaan kuali obat ternyata seperti benda nyata, dan Xiao Yan bahkan bisa merasakan bahwa energi api samar sedang mengembun di sekitar kuali obat. Hal yang paling mencolok dari kuali obat adalah terdapat 7 mulut harimau di sekeliling kuali. 7 mulut harimau tersebut tersusun secara alami di atasnya, dan ukuran nyala api dapat dikontrol kapan saja. Api tersebut tidak akan terlalu kuat hingga merusak bahan obat, juga tidak akan terlalu kecil hingga membuang waktu. Dan, kuali obat ini jelas tidak hanya cantik dalam penampilan. Dilihat dari pola nyala api di sekelilingnya dan energi nyala api yang terkondensasi sendiri dari 7 lubang api, jelas bahwa kuali ini memiliki peningkatan yang cukup besar dalam memurnikan obat. Kuali obat, seperti api, adalah benda terpenting di tangan seorang alkemis. Kuali obat yang bagus dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kuali obat ini, yang lain menyebutnya api yang menyala-nyala. Tuo Shi benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya saat itu.
Melihat kuali obat merah menyala yang tergantung di udara, Raja Naga Emas juga sangat tersentuh. Zian, benar-benar pantas dengan reputasinya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya karena kagum. Dia, yang tidak terlalu banyak berhubungan dengan Yao Ding, tentu saja tidak tahu nama itu. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa kuali obat yang bagus memiliki daya tarik fanatik yang sama bagi seorang apoteker seperti api yang aneh. Mirip dengan daftar api suci, ada juga daftar kuali suci di bidang penyulingan obat. Seperti namanya, daftar Ding mencatat kuali obat yang sangat sempurna dan luar biasa. Di antara daftar Ding, ada 13 kuali. Masing-masing kuali obat ini memiliki kekuatan ajaib yang membuat banyak alkemis berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Dan di dalam kuali itu, kuali yang berada di peringkat ke-18 adalah yang disebut nyala api yang menyala-nyala. Melihat penampilan Xiaoyan yang tercengang, Raja Naga Emas juga tersenyum. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk menjelaskan asal-usul tripod di depannya, dan telapak tangannya sedikit gemetar. Api putih susu dengan cepat berputar di telapak tangannya. Xiaoyan perlahan-lahan menekan telapak tangannya ke api Qiyan berbentuk berlian. Dengan jentikan jari, api putih susu itu bertahan dalam kuali. Bagi para alkemis, api yang berbeda dan api suci juga merupakan kekuatan api yang lahir dari langit dan bumi. Api-api ini digunakan untuk memurnikan pil obat. Pil obat yang mereka buat juga jauh lebih baik daripada pil obat biasa. Dalam perputaran api putih susu, suhu di dalam kuali obat secara bertahap mencapai tingkat yang dibutuhkan oleh Xiaoyan dan memanfaatkan waktu ini. Dia juga berulang kali melihat metode pemurnian pil Guben Pei Yuan. Resep untuk pil ini diberikan kepadanya oleh Raja Naga Emas pada awalnya, tetapi karena dia sibuk dengan reruntuhan pada saat itu, dia tidak pernah menyentuhnya. Setelah membalik-balik resep Guben Pei Yuan dan beberapa kali dalam benaknya, pikiran Xiaoyan berangsur-angsur tenang. Dengan lambaian jubah lengannya, ramuan obat di depannya langsung dikirim ke dalam api dengan energi yang cerdas. Di dalam tripod obat, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Seharusnya tidak, saat dia sedang memurnikan pil obat, suhu api aneh itu begitu tinggi, bagaimana mungkin? Yanzi kecil, jangan terganggu. Raja Naga Emas juga berkata dengan kejam, fondasi Pei Yuan dan yang kokoh ini cukup sulit untuk disempurnakan di peringkat pertama Kaisar. Sekarang adalah tahap api, gangguannya adalah anak ini berani terganggu ketika itu paling rentan terhadap kecelakaan. Pemikiran Xiaoyan tidak membuahkan hasil, dan api yang lebih kuat muncul dan mengalir ke dalam kuali, mencoba mempercepat kecepatan peleburan bahan obat. Xiaoyan awalnya agak tenang, lalu menjentikkan jarinya, dan seberkas api putih susu muncul dari ujung jarinya. Dengan munculnya api, suhu rumah kayu itu tiba-tiba naik, tetapi hal ini tentu saja tidak menghalangi Xiaoyan sedikit pun. Efeknya, dia menatap kuali obat itu lekat-lekat, setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya, dan api putih susu pun melesat keluar, dan akhirnya mengikuti lubang api dari kuali obat merah, masuk ke dalam kuali obat. Saat api putih susu mengalir ke dalam kuali obat satu demi satu, kuali obat itu tiba-tiba mengembang, dan bagian dalam rumah kayu itu berubah menjadi api yang berkobar, yang membubung dan membakar. Puff, dengan suara, kuali obat hitam pekat di rumah kayu itu meledak. Ini, dibandingkan dengan Xiaoyan, dia tidak berdaya. Jika dia seorang alkemis biasa, menggunakan api yang dikatalisasi oleh ki pertempuran, kuali ini secara alami akan mampu menahannya, tetapi apinya sendiri disebabkan oleh 13 jenis api yang berbeda yang menyatu bersama, tetapi kuali obat biasa tidak dapat menahan api yang begitu mengerikan. Melihat ini, Xiaoyan juga buru-buru memanggil kembali api yang tersebar di rumah kayu, dan kemudian meninggalkan api kecil di tengah-tengah rumah kayu untuk perlahan-lahan mengelilingi ramuan obat dengan jejak lelehan. Melihat kuali obat berwarna merah menyala di depannya, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, membuka mulutnya, dan gumpalan besar api putih susu menyembur keluar. Dengan jentikan jarinya, api itu membentuk lengkungan yang indah dan menerobos masuk ke dalam kuali obat. Di dalamnya, api itu tiba-tiba meledak. Api yang berkobar terus berkobar di dalam kuali obat, dan suhu yang meningkat membuat rumah kayu itu berangsur-angsur terasa sedikit lebih panas. Saat api membumbung, Xiaoyan melambaikan jubah lengan bajunya, dan ramuan obat segera terbang keluar dari Naji. Seketika, mereka melayang di udara di rumah kayu di bawah bungkusan dendam, seperti sepotong energi yang memancar. Sinar cahaya umumnya berupa sekelompok kecil cahaya, dan terlihat sangat indah dari bawah. Guben Pei Yuan dan pil tingkat Tian tingkat pertama dari kelas Kaisar memiliki efek ajaib untuk meningkatkan kebugaran fisik, merangsang potensi tidur dalam tubuh, dan meningkatkan efek ajaib yang menakjubkan dari bakat kultivasi.
Bahan-bahan yang diperlukan untuk pemurnian sangat rumit, dan ada sekitar 107 jenis. Di antara mereka, bahan-bahan utama dibagi menjadi 5 jenis: krim salju, buah kayu hijau, tanaman merambat peri darah naga, inti iblis naga tingkat kaisar dan esensi darah Warcraft tingkat kaisar atau lebih tinggi. 5 jenis bahan, yang semuanya langka dan langka. Cukup sulit untuk menemukan barang-barang, tetapi berkat fakta bahwa ada beberapa bahan di cincin tuanku, dan inti sihir di reruntuhan, Xiaoyan hanya memiliki satu kesempatan, dan metode pemurniannya cukup karena sangat khusus dan menuntut. Metode pemurnian Guben Peiyuan dan perlahan muncul dalam pikiran Xiaoyan, dan beberapa poin penting tertanam dalam benaknya tanpa terlewat satu kata pun. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat 107 bahan pemurnian yang membutuhkan sejumlah besar ramuan obat. Bahkan dalam penilaian sebelumnya oleh Asosiasi Alkemis, itu tidak terlalu rumit. Dapat dilihat bahwa fondasi yang kokoh ini menumbuhkan vitalitas. Kesulitan memurnikan pil mungkin bahkan lebih tinggi daripada pil transformasi sebelumnya. Banyak pikiran yang terlintas di benakku. Setelah diusir oleh Xiaoyan, dia mengangkat kepalanya, merasakan suhu di dalam kuali obat, mengangguk sedikit, dan menggerakkan jari-jarinya sedikit, hanya untuk melihat api putih susu yang berkobar membakar di dalam kuali obat, dan tiba-tiba berangsur-angsur melemah. Matanya tertuju pada kuali obat. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menggerakkan jari-jarinya, dan seberkas cahaya menyapu, yang segera berubah menjadi Ganoderma lucidum berwarna putih susu dan mendarat di tangannya. Begitu Ganoderma lucidum ini muncul, ia dipenuhi dengan aura es yang kuat, dan dalam dinginnya es ini, fluktuasi energi yang agak murni dapat dirasakan samar-samar. Ini adalah salah satu bahan utama untuk memurnikan Guben Peiyuan dan krim salju Zi, yang juga cukup sulit dibentuk, setidaknya di tempat yang sangat dingin, dimungkinkan untuk menembus tanah di tanah es dan salju. Xiaoyan mengusap permukaan krim salju dengan jari-jarinya. Merasakan sedikit energi dingin dan murni yang terkandung di dalamnya, dia menghela napas lega, menjentikkan jari-jarinya, dan Sue Gaozi berubah menjadi cahaya merah dan terlempar ke dalam kuali obat. Dengan masukan Sue Gaozi, api putih susu yang tertidur di kuali obat tiba-tiba melonjak seperti serigala lapar, menelan satu gigitan. Tepat saat api melahap krim salju Zi, Xiaoyan menjentikkan 10 jarinya, hanya untuk melihat banyak titik cahaya melayang di udara, segera terbagi hampir 10, dan memasukkan semuanya ke dalam kuali obat ujung ke ujung, tanpa ragu-ragu. Ke dalam api, Sue Gaozi secara alamiah dingin, dan akan mati jika terkena api. Jika Anda ingin memadamkan cairan obat di dalamnya, harus ada obat lain untuk menetralkan dinginnya, dan kuali obat yang sebelumnya dimasukkan ke dalamnya. Ramuan obat adalah hal-hal penetral yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan begitu banyak bahan obat yang disempurnakan pada saat yang sama, persyaratan untuk kekuatan jiwa cukup ketat, tetapi sangat beruntung bahwa Xiaoyan sekarang memiliki kualifikasi dan kekuatan seperti itu. Banyak bahan obat yang terbakar, dalam beberapa tarikan napas saat bersentuhan dengan api putih susu, cepat layu, dan akhirnya berubah menjadi bubuk, dan setetes cairan obat murni tertinggal. Di bawah kendali halus kekuatan jiwa Xiaoyan, cairan itu bercampur sedikit, lalu menetes merata ke krim salju yang semakin layu. Dengan menetesnya cairan obat ini, warna putih susu pada krim salju mulai memudar perlahan, dan serpihan kulit bubuk putih berjatuhan darinya. Dalam sekejap, warna krim salju menjadi pucat, berdiri. Beberapa tetes cairan obat berwarna putih pucat tumpah pada kulit yang berwarna merah darah, dan segera, di bawah suhu konstan di sekitarnya, kulit mencair dengan tenang. Menunggu dengan perlahan. Melihat kecepatan lelehan krim salju di kuali seperti siput, Xiaoyan tidak merasa santai. Dengan jentikan jarinya, ia mulai memurnikan bahan obat kedua. Melakukan banyak tugas dengan satu pikiran, membagi kekuatan jiwa menjadi beberapa bagian untuk mengendalikan ekstraksi bahan obat, ini adalah ibu kota Xiaoyan. Di dalam kuali raksasa merah menyala, krim salju perlahan-lahan dicairkan oleh api aneh. Aokigo baru saja dilemparkan ke dalam kuali, dan api putih susu yang bergolak langsung melahapnya. Tetapi anehnya, suhu tinggi yang mengerikan dari api putih susu itu tidak memberikan banyak efek terhadap Aokiguo. Ini memang pantas disebut buah pohon hijau. Buah seukuran telapak tangan dengan tubuh berwarna hijau ini sebenarnya lebih keras dari Sue Gaozi. Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri. Proses ekstraksi buah kayu hijau berlangsung selama 1 jam. Setelah kulit hijau terluar terkelupas, buah kuning kemasan di dalamnya terlihat. Xiaoyan juga tahu bahwa ini adalah bagian terkeras dari buah kayu hijau. Meningkatkan intensitas nyala api. Kuali obat terbagi menjadi 2 bagian dunia, krim salju Zi dan buah kayu hijau masing-masing terbungkus dalam nyala api dan perlahan mencair. Dan dengan investasi Dragon Blood Immortal Fin,
tripod tersebut juga menunjukkan situasi berkaki 3. Kelangkaan tanaman merambat peri darah naga sedikit lebih baik daripada 2 yang pertama. Bagaimanapun, kelahiran bahan obat ini juga sangat keras, dan harus lahir di tempat yang bermandikan darah naga. Begitu tanaman merambat darah naga memasuki kuali, tanaman itu dikelilingi oleh api yang berkobar, lalu Xiaoyan melambaikan tangannya, dan beberapa bahan obat juga dilemparkan ke dalam kuali. Kekuatan tanaman merambat darah naga terlalu mendominasi, harus dinetralkan dengan bahan obat lain, jika tidak pil akan hancur saat berubah menjadi pil. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan juga merasa lega saat melihat situasi berkaki 3 di dalam kuali obat, dan dengan lambaian telapak tangannya, inti iblis berdarah langsung dilemparkan ke dalam kuali. Ini adalah inti iblis naga yang diperoleh dari kadal naga haus darah. Inti iblis tidak terlalu terampil, dapat dicairkan perlahan dan dicairkan oleh api. Melihat keberhasilan langkah pertama pemurnian, Xiaoyan juga menghela napas lega. Dengan lambaian telapak tangannya, api menyelimutinya, perlahan memancarkan kehangatan. Volume keempat api itu perlahan menyusut, dan bahan obat di dalamnya juga perlahan mencair. Memurnikan pil obat sendiri merupakan tugas yang sangat memakan waktu, dan semakin canggih ramuan obatnya, semakin berharga bahan obatnya, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Lagi pula, ini bukan pil obat biasa, karena Xiaoyan, kekuatan api yang menggabungkan 23 jenis api yang berbeda, sangat memakan waktu untuk menangani bahan obat ini. Pemurnian ketiga bahan utama tersebut sangatlah sulit. Jika tidak ada metode ekstraksi khusus, akan sulit untuk mengekstrak kekuatan obat yang Anda butuhkan darinya. Jika Anda tidak berhati-hati, bahkan akan ada kuali yang gosong. Hal ini terjadi pada Sue Gaozi, dan terlebih lagi pada Dragon Blood Immortal Fin. Ekstraksi Sue Gaozi bahkan lebih sulit daripada pil transformasi yang dibuat oleh Asosiasi Apoteker Pemurnian. Hampir 20 jenis bahan dinetralkan, dan butuh waktu sekitar 4 hari bagi Xiaoyan. Setetes cairan putih seperti sumsum tulang berhasil diekstraksi darinya. Setelah berhasil mengekstrak Sue Gaozi, Xiaoyan juga mengekstrak tanaman merambat darah naga. Tanaman merambat darah naga itu sendiri sangat keras, dan menjadi lebih keras lagi setelah berendam dalam darah naga. Rumornya, tanaman merambat darah naga ini juga mengandung sedikit darah naga, bukan kayu atau emas, dan yang paling menakjubkan adalah benda ini telah berendam dalam darah naga. Jadi ketahanannya terhadap api cukup tinggi, bahkan Xiaoyan membutuhkan waktu 3 hari penuh untuk membuat permukaannya retak dengan bantuan api yang berbeda. Ketika tanaman merambat darah naga itu retak, lebih dari 20 gugusan cahaya terbang ke dalam kuali obat di udara, untuk menetralkan aura ganas di tanaman merambat darah naga, dan akhirnya bahan-bahan obat tambahan itu dihancurkan oleh Xiaoyan. Semua pemurnian, berubah menjadi tetesan cairan obat yang mengandung kekuatan murni, jatuh di tanaman merambat itu. Dengan bantuan kekuatan pendamaian dari banyak bahan obat ini, tekanan darah naga yang ganas itu pun ditekan. Sekitar setengah jam kemudian, tanaman merambat peri darah naga yang seperti cabang pohon yang mati itu akhirnya meledak, sedikit redup. Bubuk merah tumpah keluar darinya, dan akhirnya dipadatkan menjadi bola bubuk merah oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Pemurnian kedua bahan obat selesai, tentu saja menunggu buah kayu hijau terakhir untuk menyelesaikan langkah pertama pemurnian obat, mengekstraksi dan memurnikan bahan obat. Anehnya, kekerasan buah pohon hijau ini sedikit lebih baik daripada krim salju dan anggur darah naga. Bahkan jika Xiaoyan memadukan kekuatan api dari 23 jenis api yang berbeda, biayanya 6 kali lipat. Butuh beberapa hari untuk mengekstraknya sepenuhnya. Dibandingkan dengan Xiaoyan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya. Ketiga bahan utama berhasil dimurnikan. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan dan Raja Naga Emas yang melayang di udara menghela napas lega. Teknik pemurnian cepat Xiaoyan sebelumnya, tetapi Raja Naga Emas terpesona. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pil alkimia, tetapi dari teknik pemurnian Xiaoyan masih mungkin untuk melihat jejak kehalusan seperti awan dan air yang mengalir. Pemurnian semacam ini cukup menyenangkan mata. Ketika dia melihat bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan terbagi menjadi 3 dan dia memurnikan 3 jenis bahan obat pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan rasa terkejut karena konsentrasi Raja Naga Emas. Tidak ada seorang pun yang pernah mampu melakukan ini. Bagaimanapun, memurnikan obat membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa sebagai cadangan. Kekuatan jiwa Xiaoyan dibagi menjadi 3 bagian dan memurnikan 3 bahan obat pada saat yang sama, dan beban pada dirinya sendiri cukup besar, dan Xiaoyan juga membawa beberapa bahan obat pada saat yang sama. Meskipun waktu pemurnian telah sangat dipersingkat, beban pada kekuatan jiwanya sendiri tidak diragukan lagi sangat besar.
Hal yang paling ditakuti dalam memurnikan pil obat adalah terkurasnya kekuatan jiwa secara tiba-tiba di tengah proses. Raja Naga Emas juga khawatir tentang penampilan Xiao Yan kecelakaan macam apa, kerusakannya kecil, dan cederanya lebih banyak daripada kerugiannya. Namun untunglah Xiao Yan berhasil. Metode pemurnian obat dengan membagi menjadi 3 bagian ini, bahkan Tuoshi pada masa itu tidak memiliki metode seperti itu. Setelah memurnikan 3 bahan utama, inti sihir juga dikalahkan oleh api yang mengamuk dari The Xiao Yan, dan berubah menjadi bakso seukuran mata telanjang. Melihat penampakan kotak di dalam kuali itu, dia pun beristirahat sebentar, kembali berkonsentrasi, merenung sejenak, lalu mengeluarkan sebuah botol giok dari dalam cincin itu. Mulut botol itu perlahan miring, dan tiba-tiba, setetes darah merah tua yang sudah dikenalnya menetes ke bawah. Darah merah tua itu mengalir di depan Xiao Yan. Meskipun volume darahnya kecil, energi kekerasan dan berdarah yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak berani diremehkan. Darah merah tua ini secara alami diekstraksi oleh Xiao Yan dari kadal naga haus darah di reruntuhan. Dari binatang buas yang sebanding dengan kaisar petarung bintang 4 manusia, dapat dilihat bahwa levelnya tidak rendah, jauh melampaui persyaratan pemurnian pil Consolidated Origin. Jika digunakan untuk memurnikannya, jika berhasil, kualitas ramuan itu mungkin akan lebih baik. Ketika setetes darah merah ini muncul, Xiao Yan tidak dapat menahan perasaan tertekan. Ini adalah harta yang cukup untuk menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik Do Emperor bintang 4. Xiao Yan menatap tetesan darah merah itu. Setelah beberapa saat, dia menjentikkan jarinya, dan darah itu mengalir keluar dengan ringan, dan akhirnya jatuh ke dalam kuali obat. Darah merah itu baru saja jatuh ke dalam kuali obat, dan energi berdarah kuat yang terkandung di dalamnya langsung meniupkan hembusan angin di dalam kuali obat. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, ragu-ragu sejenak, dan segera menggertakkan giginya. Cairan obat dan bubuk obat yang diekstrak dari krim salju Zi, buah kayu hijau, dan tanaman merambat peri darah naga langsung disuntikkan ke dalam darah merah. Mencoba untuk menyatu, ketiga-tiganya mengandung energi yang sangat kuat, dan di bawah kendali Xiao Yan, situasi mengerikan meletus, seolah-olah tidak ada yang mau menerima yang lain, dan ketiga kelompok bahan obat juga saling bertarung. Brengsek, berikan padaku. Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa kekuatan bahan obat yang diekstraksi dari krim salju Zi, buah kayu hijau, dan tanaman merambat peri darah naga akan memiliki jejak kesadaran diri, yang memperdalam kesulitan dalam menggabungkan bahan obat, tetapi Xiao Yan juga meledak dengan energi dendam, dan kekuatan jiwa yang besar menyapu seluruh kuali obat, mengendalikan penggabungan kekuatan ketiga bahan obat secara perlahan. Kekuatan obat dari 3 tanaman obat yang baru saja jatuh ke dalam darah merah tidak menyebabkan turbulensi apapun, tetapi tepat ketika Xiao Yan hendak bersantai, gelombang energi yang dahsyat tiba-tiba muncul dari darah merah. Hembusan angin kencang keluar, dan segera menghantam dinding bagian dalam kuali obat. Seketika, gelombang suara yang keras dan jernih menyebar dengan cepat, memengaruhi seluruh rumah kayu. Kuali obat berat itu juga bergetar beberapa kali saat ini. Jika tidak diganti dengan kuali obat biasa, saya khawatir guncangan ini akan langsung membuatnya meledak. Xiao Yan menatap tetesan darah merah yang mengalir cepat di permukaan kuali obat dengan ekspresi muram. Landak yang telah memasuki kondisi bertahan bagaikan landak, dan di dalam landak yang bergejolak itu, ada gelombang energi dahsyat yang tak terlukiskan. Dentang, satu demi satu fluktuasi energi terus-menerus menghantam dinding bagian dalam kuali obat, dan gelombang suara keras bergema di seluruh rumah kayu. Pada saat ini, hampir setiap anggota keluarga Yue tahu bahwa sepertinya ada sedikit masalah dengan pemurnian Xiao Yan. Apakah dia baik-baik saja? Di jalan yang tenang, mata indah Yueru sedikit mengernyit, lalu mengalihkan pandangannya ke rumah kayu tempat Xiao Yan berada. Mata Xiao Yan tertuju pada kekuatan beberapa kelompok bahan obat dalam kuali obat, lalu ia bergegas menuju kuali dengan seluruh energi bertarungnya, langsung meredam kerusuhan di dalam kuali, lalu kekuatan jiwanya mengalir keluar, menutupi setiap sudut kuali obat dengan rapat. Perbaiki untukku.